Oke, selamat datang kembali teman-teman di channel Sarjaya di AW. Jadi pada postingan sebelumnya kita telah belajar tentang seri part 3 bagaimana membuat aplikasi persediaan. Nah, jika teman-teman sudah mengikuti video saya sebelumnya, itu teman-teman sudah memiliki beberapa sheet. Ada 5 sheet di sini, ada 5 sheet sampai di sini teman-teman. Nah, sekarang kita akan melanjutkan untuk membuat sheet selanjutnya, dimana kita akan membuat format untuk laporan persediaan. Jadi formatnya seperti apa, nanti kita akan bikin seperti ini. Di sini akan kita tambahkan filter bulan supaya laporannya itu mengikut dari periode yang teman-teman pilih. Oke, langsung saja dibuka dulu file latihannya teman-teman. Kemudian buat sheet baru. Di sini ada new sheet. Kemudian di sheet 1 ini teman-teman rename. Jadi rename dulu. Kemudian beri nama laporan. Jadi di sini kita buat laporan persediaan. Oke. Toh ini laporan stok, sama aja teman-teman. Yang pertama adalah membuat headers atau judul dari laporan teman-teman. Di sini yang kita butuhkan adalah nama usaha teman-teman, kemudian judul laporannya, laporan apa yang akan kita buat, kemudian periode yang dipilih. Nah, sekarang kita masukkan dulu nama perusahaan. Misalkan di sini kita ambil contoh, ini adalah PT Sarjaya di AW. Kemudian di sini laporannya itu laporan persediaan. Selanjutnya di periodenya teman-teman kosongi saja dulu, kita buat saja periode saja seperti ini. Nanti kita akan isi dengan formula. Di bagian kolom yang kita butuhkan itu ada kode, nama item, kemudian nama item. Kita atur dulu jaraknya. Oke. Sini ada satuan, kemudian stok awal. Jadi ada stok awal di F6. Di F6 itu stok masuk, kemudian ini ada stok masuk. Di sampingnya kita buat stok keluar. Terakhir adalah stok akhir. Jadi oke, stok akhir. Nah, kita atur dulu untuk jaraknya teman-teman. Nah, di sini saya jelaskan dulu fungsi dari tabel yang akan kita buat ini. Jadi ini sebenarnya untuk laporannya. Jadi di kode ini teman-teman untuk kode produk, kemudian atau kode item, kemudian di sini adalah namanya. Lalu di satuan ini akan dimunculkan secara otomatis satuan dari masing-masing nama item di sini. Lalu stok awal kita isikan dengan quantity awal, di mana quantity awal ini kita akan menggunakan formula juga sama dengan stok masuk, bisa dari pembelian atau dari mutasi antar gudang bisa, ataupun misalkan barang yang masuk di luar dari dua ini. Lalu stok keluar dan stok akhir untuk melihat posisi persediaan terakhir. Sekarang teman-teman blok saja dulu. Jadi teman-teman blok dulu untuk di judul kolom, lalu berikan warna. Seperti biasa teman-teman disesuaikan selera saja, kemudian di bold. Di sini teman-teman berikan borders, more borders, lalu pilih warna sesuai selera. Di sini saya gunakan warna yang agak putih sedikit. Nah, sekarang kita pilih outline dan insight-nya. Lalu di oke.
Nah, yang pertama teman-teman bisa hilangkan dulu grid lines-nya. Jadi grid lines-nya ini teman-teman hilangkan saja. Nah, di periode ini sama dengan ya di judul, di nama perusahaan dan laporan persediaan, teman-teman merge and center saja, di blok saja sampai kolom H. Lalu pilih menu home. Di menu home pilih merge and center. Sama dengan laporan persediaan, di blok saja teman-teman. Oke. Lalu merge and center. Periode juga di blok, lalu pilih merge and center. Selanjutnya untuk ketiga ini bisa di bold bersamaan, baru diberikan warna sesuai selera, lalu diberikan border. Secara otomatis ini akan terbuka seperti yang tadi teman-teman langkahnya. Seperti ini saja. Ini kembali lagi terkait dengan tampilannya ini, teman-teman boleh atur sendiri, sesuaikan sendiri sesuai kebutuhan. Untuk di laporan persediaan sendiri, untuk format drive saja yang teman-teman ini copy saja seperti ini, lalu teman-teman pastekan seperti biasa, dipaste ke baris yang teman-teman inginkan. Jadi berapa baris yang teman-teman siapkan, nanti kalau kurang bisa ditambahkan sendiri teman-teman. Misal sampai dengan 40, baris ke 40, kemudian paste, Ctrl V. Setelah ini maka formatnya sudah mengikuti secara keseluruhan untuk laporan kita. Sampai di sini sudah selesai dulu teman-teman untuk formatnya. Selanjutnya kita akan siapkan di sini untuk pilihan periode dan pemilihan gudang di sini. Oke. Kita buat dulu untuk periodenya di sini, kemudian di bagian bawahnya ada gudang. Nah, di periode ini teman-teman buat dulu satu di sheet 2 ini. Teman-teman buat dari Januari, bulannya saja teman-teman, Januari. Oke, Januari, kemudian Februari. Di sini ada Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Setelah jadi teman-teman, di sini tinggal berikan saja angka 1, 2, 3. Jadi sampai 12. Tapi ini teman-teman bisa tarik saja ke bawah sampai 12 ini. Nah, setelah dapat bulan kemudian hari, kodenya, nomornya, itu teman-teman blok saja. Jadi ini di blok dulu dari Januari, dari Januari di blok sampai dengan Desember. Seperti ini. Lalu kita beri nama di sini adalah bulan. Lalu 1 sampai dengan 12 ini boleh teman-teman berikan nama bulan 2 di name box-nya. Nanti kita akan pergunakan di formulanya nanti. Di laporan persediaan, teman-teman pilih saja di sini 1, kemudian di menu data pilih data validasi. Jadi data validasi ini teman-teman pilih list. Lalu di sini masukkan sama dengan bulan. Jadi ini yang bulan yang tadi kita buat. Kita cek dulu hasilnya. Oke, di sini sudah muncul Januari sampai dengan Desember, teman-teman. Oke, seperti ini. Nah, ini tinggal teman-teman copy saja di bagian M2, kemudian paste. Jadi kita sudah memiliki 2 filter bulan. Jadi misalkan ngecek 1 bulan saja berarti Januari ke Januari. Tapi kalau misalkan dari Januari ke Februari tinggal ganti saja ini menjadi Februari. Sekarang tinggal dibuatkan border. Bisa pilih saja border yang seperti biasa, all border, supaya hitam di sini.
Nah, ini sudah selesai untuk filter bulan, kita buat dulu. Lalu di bagian gudang ini teman-teman pilih saja filter gudang yang ada di transaksi. Di sini kan ada gudang. Nih, teman-teman bisa copy saja. Lalu masukkan di laporan persediaan, pilih di sini paste. Lalu cek hasilnya, oke, muncul. Jadi kemudahan menggunakan Excel ya, sisa copy paste saja teman-teman. Diatur saja bordersnya. Nah, hasilnya seperti ini. Ada gudang, kemudian nantinya kalau misalkan teman-teman kosongkan seperti ini, maka kita akan munculkan semua stok dari periode awal sampai dari semua gudang. Kita munculkan semua data yang terkait tanpa melihat gudangnya. Nah, di Januari ini teman-teman di bagian bawahnya itu bisa menggunakan formula indeks dulu untuk mengambil angka yang tadi. Jadi bisa untuk angka yang tadi dulu. Nah, di sini teman-teman masukkan formulanya sama dengan, oke, kita perbesar dulu untuk penulisan formulanya. Oke. Jadi sama dengan, lalu indeks. Jadi indeks yang kita akan ambil di sini adalah bulan 2 karena angkanya teman-teman. Jadi bulan 2 seperti ini, bulan 2, lalu teman-teman koma atau titik koma, bulan 2 di sini ada match. Jadi ada match, lalu yang kita matchingkan di sini adalah Januarinya, bulannya, lalu di sini lookup array-nya itu bulan, lalu koma lagi pemisahnya, lalu 0. Jadi mungkin teman-teman akan terbiasa menggunakan fungsi index and match ini. Setelah itu teman-teman sudah selesaikan indeks bulan 2, match K2 bulan 0, teman-teman di oke saja, enter. Nah, muncul 1 di sini. Teman-teman sisa copy saja ke samping, maka hasilnya ini akan otomatis berubah.